Kita tahu COVID-19 dinyatakan pandemi global. Kita tahu COVID-19 cepat menyebar. Namun, kita tahu COVID-19 bisa disembuhkan. Waspada itu harus, tapi jangan sampai bikin panik, apalagi ikut menyebar berita hoax. Kamu di rumah dulu aja, tetap jaga jarak, perkuat imunitas tubuh, dan jangan lupa cuci tangan. Selalu lindungi diri, lindungi sekitarmu, pantau, dan ikuti informasi yang terpercaya. Shalom mempelai Kristus, sudah hari Minggu lagi, itu artinya Bethany News kembali menjumpai Anda. Ini dia beberapa informasi untuk mempelai Kristus. Saya melihat anak-anak di luar sana, keadaan mereka sangat memprihatinkan. Sekolah harus berjalan, harus melalui sungai yang katanya banyak buayanya. Saya berpikir, bagaimana kita bisa menolong mereka? Satu-satunya yang bisa mengangkat dari kemiskinan adalah pendidikan. Tidak mudah untuk menguliahkan 25 anak, tetapi puji Tuhan, kami tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu menolong kami. Mempelai Kristus, Anda dapat mengirimkan donasi Anda untuk mendukung program Lumbung Kasih untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Donasi dapat Anda kirimkan ke rekening BCA di nomor 013-1300-301 dengan kode lumbung atas nama Gereja Bethany Indonesia Salatiga. Tuhan memberkati pelayanan Anda. Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Mempelai Kristus, Ngobras datang lagi. Dan Ngobras kali ini akan membahas tentang diremehkan dan direndahkan, bagaimana mengatasinya. Jangan lewatkan Ngobras, Selasa 13 Juli 2021 jam 7 malam. Selain Ngobras, ada juga Revival at Home di hari Rabu 14 Juli 2021 jam 7 malam yang akan diisi sharing bersama Ibu Pendeta Rikyani Handoko yang membahas tentang menghadapi masa sukar. Dua acara ini dapat mempelai Kristus akses melalui Facebook Radio Bethany FM 107.7 MHz, YouTube Gereja Bethany Salatiga, dan live streaming di radio12345.com. Mempelai Kristus, saya ingatkan bagi kita semua, sehubungan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di kota Salatiga, bagi Anda yang belum mengikuti vaksinasi, untuk segera mencari informasi dan mendaftarkan diri di puskesmas terdekat. Jangan ragu-ragu, jangan takut disuntik karena sebenarnya sama sekali tidak sakit. Ayo lakukan vaksinasi untuk melindungi diri sendiri dan orang yang kita cintai. Demikian mempelai Kristus yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengajak bersama-sama kita mau memuji besarkan nama Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita tinggikan. Mari sama-sama kita memuji besarkan namanya. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama membaca satu ayat di dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Saat ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan.
dan menyenangkan hatimu, dan Engkau berkenan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Karena kami sadar hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami mau bersyukur lebih lagi, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds
kami mau sanjung Kau Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami mau sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
lewat hidup kami. Hanyalah kekuatan dari Engkau Tuhan kami mampu berjalan. Semua yang ada dalam kehidupan kami, semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu. Dan kami mau lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Yesus. Semua karena penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur lebih lagi Tuhan, karena Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu demi kami Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa. Tangan-Mu yang selalu menopang kami di saat kami melewati masalah kami, percobaan dalam hidup kami. Engkau selalu ada di setiap kami Tuhan. Ampuni kami jika kami sering melakukan kesalahan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkaulah yang kami percaya. Hanya Engkaulah yang sangat terbaik dalam hidup kami. Dan kami mau terus Tuhan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyaknya sudah divaksin? Wah, ya puji Tuhan. Yang belum divaksin nanti tunggu giliran ya. Tapi nggak usah takut ya. Ada beberapa teman, Pak Pak. Takut Pak, kenapa? Nanti kalau ada gejala-gejala yang tidak baik gimana? Saya sudah vaksin juga. Ada side effect-nya. Side effect-nya adalah ngelih, lapar. Jadi saya makan lebih banyak tuh, 1-2 hari setelah vaksin. Terus rada ngantukan sedikit, nggak apa-apa kan enak ngantuk saudara ya. Bersyukur yang sudah pernah positif saudara. Saya bilang, saudara ini superwoman dan superman. Kenapa dalam tubuhmu itu sudah ada senjata pamungkas yang Tuhan sudah berikan buat kita. Katakan amin. Jadi ayo kita saudara tetap dalam protokol kesehatan tentu ya. Jangan terus wah aku vaksin bebas terus kesana kesini. Jangan saudara. Justru setelah vaksin saudara harus istirahat yang cukup supaya tubuhmu bisa menghasilkan imunitas yang baik ya. Karena di imunitas memang agak lemah katanya begitu. Tapi saya tidak merasakan itu sih, malah semangat loh. Cuman protokol kesehatan tetap dijaga. Katakan amin. Ya, saudara jangan takut Pak. Vaksin ada antikrisnya Pak. Wah siapa yang bilang ada antikris? Ya, nanti kalau divaksin kita bisa jadi orang yang tidak percaya Yesus. Siapa yang bilang saudara? Itu bohong semua, itu hoax semua. Itu beritanya dari Amerika tuh sana. Pendeta-pendeta Amerika yang sedang stres saudara saya bilang ya. Ya, karena mereka buat cerita-cerita yang aneh-aneh. Nggak ada. Vaksin itu sudah dilakukan hampir anak-anak kita itu sudah, itu cucu saya itu divaksin bolak-balik sudah. Mungkin sudah sekian kalinya, vaksin lagi macam-macam. Ya. Jadi, saudara jangan berprasangka buruk dengan hal-hal yang seperti ini ya. Jangan paranoid yang terlalu berlebihan, saudara. Oke, saudara kalau mau dengar mengenai vaksin dengan antikris akhir zaman, saya ada khotbahnya. Saudara bisa lihat di YouTube saya punya. Ya, kalau ya saya menghargai juga kalau saudara bilang, aku udah mau vaksin, ya silahkan saudara, tidak ada masalah. Tapi saudara juga harus tahu konsekuensinya, ya, karena memang kita berharap semua masyarakat Indonesia ini sehat. Katakan amin. Jangan sampai kita ngeyel pakai pendapatnya kita sendiri tapi kemudian kita malah menjadi persoalan buat orang lain. Nah bagaimana sikapmu saudara? Ya pikirkan sendirilah yang terbaik. Yang penting jangan sampai merugikan dirimu apalagi merugikan orang lain. Kira-kira begitu ya. Amin. Setuju ya? Karena kita nih saudara harus sedang exciting. Karena apa? Karena setelah krisis pasti muncul sesuatu yang dahsyat. Katakan amin. Ini yang mau saya bawakan pagi hari ini saudara. Jadi saudara, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di new landscape yang baru. Di sesuatu yang keadaan yang baru. Kita hari ini sedang ada di suatu situasi yang baru saudara. Tapi kita perlu mempersiapkan diri. Bagaimana dari desperation, krisis, ya, duka cita mungkin, musibah mungkin, kesedihan mungkin. Tuhan bisa selalu saja, katakan dengan saya, selalu saja Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang dahsyat. Itu selalu, saudara baca Alkitab sudah baik-baik. Makanya
Saya sudah sampaikan, kita ini seperti jalan di dalam lorong, satu yang gelap. Tapi kita sudah melihat satu titik terang di sana itu. Artinya perjalanan dalam kegelapan ini sebentar lagi akan selesai. Katakan amin. Sebentar lagi kita akan melihat satu cakrawala yang baru. Horizon, new horizon. Satu langit yang baru, satu situasi yang baru. Bahkan musim yang baru sedang Tuhan kerjakan. Kita perlu mempersiapkan diri. Nah, saudara, saya selalu melihat krisis selalu membawa keuntungan bagi anak-anak Tuhan. Yosua 1, saudara. Yosua 1 ayat 1. Saya sudah bicarakan 2 minggu yang lalu mengenai ayat-ayat ini, saudara. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, saudara. Ini situasi krisis. Kalau hamba Tuhan itu mati, pemimpin besar Israel itu mati, sementara mereka tinggal satu langkah lagi masuk ke tanah Kanaan. Saudara, itu sangat menakutkan. Sangat mengecewakan. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara sudah berjuang begitu panjang, dan tinggal satu langkah lagi masuk dalam kemuliaan atau janji Tuhan. Sepertinya janji itu gagal. Itu kekecewaan yang memuncak, saudara. Itu bisa menjadi suatu kesedihan, desperation yang sangat luar biasa. Beda kalau kita baru mau awal sudah merasakan, tapi kalau sudah sampai titik akhir sana, ujung sana, maka saya bilang jangan gegabah. Justru pada saat kita melihat ujung sana sudah ada terang, tinggal beberapa langkah lagi ke sana, ujungnya kita sudah akan sampai ke bagian yang terbaik sana. Hati-hati, katakan amin. Bertindak lebih hati-hati, lebih bijaksana. Pikirkan yang serius. Jangan sampai kita senang-senang, wah itu sudah kelihatan ini akan selesai pandemik. Terus kita ngawur, saudara. Dan ternyata kita nggak sampai ke bagian yang terbaik. Waduh, saya bilang itu sangat tragis sekali. Maka saya sudah ingatkan dulu, saudara. Sejak awal Maret kemarin sudah saya ingatin, hati-hati. Bertindak hati-hati. Bijaksana. Harus dengan pertimbangan yang masak. Nah, demikian bangsa Israel. Musa mati, saudara. Ayat ini bagus sekali. Musa hamba Tuhan itu mati, saudara. Itu benar-benar satu situasi yang sangat dikisahkan bahwa bangsa ini berduka cita dalam waktu yang cukup panjang, saudara. Sehingga Tuhan di ayat yang kedua sampai bilang begini, "Hei Yosua, hambaku Musa sudah mati. Sekarang bersiaplah." Sampai perlu diberitahu begitu. Ayat yang kedua di saudara baca. Tapi luar biasa, saya senang satu ayat ini, saudara. Hamba Tuhan itu mati. Tidak menjadi sesuatu deadlock. Tidak menjadi sesuatu yang merupakan kegagalan total. Gatot, ya. Tetapi justru di dalam desperation ini, di dalam krisis ini, hamba Tuhan Musa itu mati. Tuhan berfirman, katakan amin. Wow, saya bilang wow, ini dahsyat. Justru di tengah-tengah krisis yang sepertinya deadlock, jalan buntu, saudara. Itulah waktu yang baik. Tuhan berbicara. Tuhan mengintervensi. Tuhan turun tangan. Katakan amin. Jadi ini, saya masa-masa yang sangat menggairahkan. Sebentar lagi, Tuhan bilang dalam ayat-ayat selanjutnya, besok aku akan melakukan perkara yang besar, yang ajaib bagi bangsa ini. Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Besok aku akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ayat yang ketujuh Tuhan bilang begini. Mulai hari ini aku akan membesarkan namamu. Sehingga bangsa-bangsa yang kau akan hadapi, mereka udah gemetar. Dengar bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Musuh-musuh dibuat gemetar. Ini dahsyat, saudara. Saya berharap saudara mulai membangun di tengah-tengah mungkin kesedihan, puing-puing kehancuran selama setahun ini barangkali.
Mungkin itu bicara soal bisnismu. Mungkin itu bicara soal rumah tanggamu. Perasaanmu yang hancur tahun 2020, pengharapanmu gak sampai semuanya. Tapi sebentar, jangan berhenti dulu melihat. Karena ada perkara yang besar Tuhan akan berikan. Katakan amin. Krisis pandemik ini ya, dalam tanda petik. Apa saja. Dapat dipakai, atau kayak saya bilang selalu dipakai oleh Tuhan. Untuk satu, membuka peluang yang baru dan yang besar. Katakan amin. Yang kedua, membangkitkan orang-orang besar. Yosua itu abdi Musa, jongos, kacung, budak. Tapi disitulah masa-masa krisis. Muncullah orang-orang hebat, saudara. Muncullah pahlawan-pahlawan hebat justru di situ. Ini waktu yang baik kalau saudara mau ekspresikan kebesaran Tuhan yang hidup dalammu. Ini waktu yang baik. Kalau kamu mau jadi imam, benar-benar imam yang benar, ini waktu yang baik. Kalau kamu mau jadi keluarga-keluarga yang benar, ini waktu-waktu yang baik. Kalau kamu mau mendidik anak-anakmu menjadi orang-orang yang hebat, ini waktu yang baik. Akan terjadi orang-orang yang mampu melihat dan mengerjakan peluang-peluang yang Tuhan. Saya rindu, saudara. Gereja ini bukan cuma sekedar euforia setiap hari Minggu. Saudara, tiap minggu kita ibadah. Luar biasa barangkali. Ya, kami mengakui semua luar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi seringkali kita kemudian terlupakan dengan satu esensi yang paling penting dalam kehidupan beribadah. Yaitu keluarga-keluargamu, rumah-rumah tanggamu. Kami sering banyak, mari datang ke gereja, hadirilah, kunjungilah, terimalah lawatan di gereja semua. Kita lupa, kenapa gak di rumahmu? 2-3 tahun ini kita banyak bicara mengenai back to your family. Kembali ke keluarga-keluargamu. Ini untuk melengkapi, saudara. Ada orang bilang begini, Pak, ini menterinya ya, Menteri Kesehatan bilang, jangan berpikir 1 tahun, 2 tahun pandemi ini akan selesai. Bisa sampai 2-3 tahun atau bahkan 5 tahun. Dan yang lain ngomong lagi, Pak, biasanya pandemik itu akan disusul lagi dengan satu pandemik yang lebih berat lagi. Dan itu sudah terjadi secara berulang, saudara. Sekalipun mungkin tidak sepandemik sekarang, artinya mengglobal sekarang. Dulu ada virus HIV, ada virus flu Singapura, Hong Kong, flu SARS ya, Ebola. Jangan pikir, suntik selesai semuanya. Oh haleluya. Enggak, saudara. Bisa ada kondisi-kondisi yang lebih parah waktu-waktu yang akan datang. Nah, untuk ini yang kita perlu persiapkan. Tadi saya mau sampaikan, krisis apapun juga, kalau kita bisa meresponi dengan baik, itu akan jadi berkat yang luar biasa buat kita. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Rasanya saudara sudah capek dengan krisis ya. Masalah lagi, Bapak kok khotbah masalah lagi. Kami perlu dihibur. Saya memberitahu ini penghiburan buat kita yang sebenarnya. Jangan pernah alergi dengan krisis. Nyatanya hari ini, saudara, kalau saudara sampai hari ini sampai ada, coba lihat lihat ke belakang sebentar. Berapa banyak persoalan-persoalan yang saudara hadapi dan nyatanya saudara sampai hari masih bisa eksis. Itu namanya krisis, itu baik. Melatih kita. Ada banyak orang yang sudah mungkin gagal, saudara, melewati hal-hal seperti ini. Ya, nah, membangkitkan orang-orang hebat, orang-orang besar, atau menghasilkan peristiwa-peristiwa besar, di mana orang-orang hebat itu bersatu, saudara, mengerjakannya bersama-sama dengan setia dan tekun. Saya percaya tinggal sebentar lagi Tuhan bilang begini, kamu bilang panenan akan 4 bulan lagi, tapi aku lihat hari ini ladang sudah menguning. Dan cukup dengan satu perempuan Samaria yang notabene adalah perempuan yang sudah sangat buruk namanya di masyarakat.
Tuhan pakai satu orang wanita ini untuk memenangkan seluruh kota Samaria. Ini penginjilan yang tidak pernah terjadi sampai hari ini. Belum pernah ada kabar lagi satu orang wanita. Wanita yang punya nama buruk di masyarakat. Tiba-tiba berubah dan menjadi seorang penginjil besar. Dan memenangkan seluruh kota. Satu kota percaya Yesus. Wah, saya rindu saudara. Ini terjadi lagi. Katakan amin. Peristiwa besar. Kebangkitan besar terjadi. A great awakening, saudara. Awake, bangun, bangkit, saudara. Ini waktunya. Next. Nah ini, sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Makin besar krisis, makin besar peluang dan kebangkitan yang Tuhan rencanakan. Katakan amin. Jadi saudara, jangan suka, aduh besar banget masalahku, belum apa-apa. Ya. Kemarin sore saya sampaikan, saudara tahu lagu I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Lagu itu diciptakan bukan pada saat di gereja seperti keadaan baik. Oh, rilis album dari gereja Betani. Oh, dasar. Situasinya itu terjadi di India, di satu kota, di satu daerah yang seluruh penduduknya masih kanibal. Penduduknya sangat primitif. Satu kali oleh karena penginjilan dari seseorang penginjil, satu keluarga dari suku itu bertobat, saudara. Dan suku ini atau keluarga ini mulai membawa berita mengenai Injil Yesus. Kepala sukunya gak suka, marah dia. Loh, kok masyarakatku, rakyatku dipengaruhi untuk percaya Yesus? Marah dia, tangkap orang itu keluarga, satu keluarga di hadapan seluruh masyarakat suku itu. Terus diancam, kamu harus sangkal Yesus. Kalau enggak tak bunuh kamu, tak bunuh anak-anakmu, ada 2 anaknya. Tiba-tiba lagu ini keluar. I have decided. Pakai bahasa India ya saudara. Ini bahasa Inggrisnya kan sudah dirubah. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Tidak akan berbalik. 2 anaknya langsung dibunuh. Di depan matanya. Kemudian dia mesti, oke. Anakmu mati. Sekarang istrimu. Kalau kamu gak mau menyangkal Yesusmu, aku bunuh istrimu. Nyanyi lagi. No turning back. No turning back. Mati bu istrinya. Di depan matanya. Yang terakhir, kalau kamu gak mau menyangkal, aku bunuh kamu. Nyanyi lagi lagu itu. Dan dia dibunuh. Selesai deh. Wes, mati konyol tuh namanya Pak. Nek aku yora. Mungkin ya, zaman sekarang barangkali sudah tidak akan berani ngomong gitu. Jos Pak, wes ora apa-apa. Ngomong saya ora sah. Ora percaya Yesus ora apa. Gue balik udah bertobat sama Yesus. Percaya lagi. Yang penting urip selamat. Saudara, apa yang terjadi beberapa waktu kemudian, si kepala suku ini mulai mikir, ini orang kok bisa begitunya mau sampai menyerahkan nyawa hidupnya bahkan seluruh keluarganya hanya untuk satu nama. Dia mulai buka-buka tuh. Siapa tuh Yesus itu? Dan singkat cerita akhirnya dia percaya dan dia kumpulin lagi seluruh suku. Saya mau menyatakan saya kepala suku, aku percaya Yesus karena orang ini yang sudah aku bunuh. Dan seluruh kampung itu, seluruh suku itu percaya Yesus. Sampai hari ini daerah itu 90% orang-orang Kristen, saudara. Sampai hari ini. Itu terjadi 1800, tahun 1800. Jadi sudah 200 tahun. Darah yang dicurahkan itu menjadi warisan. Yang membawa keselamatan buat begitu banyak orang. Dari generasi pada generasi. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Katakan amin. Persoalanmu masih kecil. Rasa digede-gede ke. Rasa pamer-pameran. Masalahku gede Pak.
Gede tenan Pak. Ya udah tak ceritain itu aja. Gede mana? Halo? Gede mana dengan masalah Ayub? Aduh, belum ada apa-apanya lah. Makin besar krisis, makin besar peluang dan kebangkitan yang Tuhan akan kerjakan. Next. Peluang besar akan muncul karena dua hal ini. Namanya desperation, krisis. Dan yang kedua adalah inspiration, kebangkitan. Ya. Dua ini seperti rel yang terus mendukung peluang-peluang besar, peluang-peluang yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan di depan kita. Kalau kita nggak mau yang krisis, nggak mau, aku yang mau kebangkitan saja, ya nggak bisa. Dua ini harus berjalan seiring. Oke, terus saya tunjukkan saudara, krisis yang sebelumnya pernah terjadi pada bangsa Israel sebelum dia masuk ke tanah Kanaan adalah krisis Laut Tiberau. Saudara bisa bayangkan betapa menakutkan krisis itu. Di depannya laut, di belakangnya tentara Firaun yang siap membantai mereka. Deadlock. Saya mau beritahu kabar baiknya begini, kalau saudara hari-hari sedang mengalami deadlock, jalan buntu, ya perhatikan baik-baik omongan saya. Itu sudah sangat dekat sekali dengan kebangkitan dan peluang yang baru. Katakan amin. Itu sudah dekat. Jangan kamu perpanjang dengan omelanmu, bantahanmu, atau cara hidupmu yang danda. Cari alternatif yang lain-lain lagi. Terus tetap di dalam track. Sebentar lagi Tuhan akan lakukan. Ayat Keluaran 14, 17, 20. Tetapi sesungguhnya aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Itu rencana Tuhan. Pandemik ini belum selesai. Jangan Tuhan kenapa ditangking dalam nama Yesus. Virus corona pergi. Sebentar. Ini barangkali memang rencana Tuhan sedang terjadi di tengah-tengah kita. Jangan ditengking masalah itu sudah. Krisis yang ditengking itu justru kita rugi. Ya, memang kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Dikatakan keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Oh, lihat. Keraskan, diperlambat sepertinya. Lagi terus. Kemudian bergeraklah ini, perhatikan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Terus demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Ini kan isolasi nih. Kita tidak bisa deket-deketan nih. Tapi justru di situ ada peristiwa tiang awan yang sedang menolong menjagai kita, saudara, dari musuh. Tapi itu gelap sehingga tidak bisa lagi orang berdekatan dengan satu dengan yang lain karena begitu gelapnya. Begitu menakutkan. Tapi itu justru ada pekerjaan Tuhan di situ. Malaikat Allah sedang bekerja. Katakan amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Pandemik ini, ya memang bawa kesedihan luar biasa. Bawa korban yang banyak. Justru saya mau beritahu karena korbannya sudah banyak. Jangan kita gegabah. Jangan kita sembarangan. Jangan bilang, sampai hari ini masih ada yang bilang, oh itu konspirasi, itu akal-akalan nih orang-orang yang aja. Banyak yang mati loh saudara. Oke, apa yang harus dilakukan? Cepat saja ya. Ada 3 poin sebetulnya saudara. Tapi saya coba bisa 1 poin ini. Yang pertama, persiapkan diri untuk intervensi Allah. Tidak ada cara lain. Saudara jangan pernah mencoba dengan kekuatanmu dewi. Atau cari orang pintar, sini. Oh hamba Tuhan, pendeta yang diurapi sini. Tolong, ayo. Tidak. Saudara dan saya hanya butuh Tuhan. Intervensi Tuhan. Katakan amin. Sebelum saudara sampai kepada bagian ini, saudara, kita masih main-main lah. Kita masih bisa, bisa inilah, bisa itulah.
Kita kan harus berikhtiar Pak, kita harus pakai otak kita, betul. Tapi ketergantungan kita dengan Tuhan sangat dibutuhkan hari-hari ini. Satu yang pertama, bagaimana intervensi Tuhan bisa terjadi? Satu, hargai harga dari krisis itu. Hargai rasa sakitmu. Kamu mungkin dilukai oleh suamimu, oleh istrimu. Hargai. Sakit memang. Rasakan, feel the pain, saudara. Feel rasakan situasi yang sulit di tengah-tengah krisis itu. Jangan saudara hanya meratap, mewek, terus kayak bayi, kayak anak ya. Kalau anak itu kalau tidak dikasih nangis, nangisnya itu bukan nangis dia merasakan apa, tapi menangis dia lebih memikirkan dirinya sendiri, meratap, gulung supaya dituruti karepe. Bukan itu, rasa sakit bukan seperti itu. Kalau doa-doamu masih seperti itu hari-hari ini, kamu masih bayi, saudara. Oh Tuhan, kenapa kau izinkan begini Tuhan? Aku tidak mau ke gereja lagi ke Tuhan. Aku tidak mau gini lagi. Itu cah bayi, saudara. Tapi feel the pain itu artinya kamu rasakan. Iya. Saudara, kita seringkali pakai topeng-topeng, banyak topeng. Bahkan di gereja mungkin yang kuat, saudara. Jangan takut, saudara. Kamu hebat, kamu pemenang, saudara. Terus apa? Kita disuruh pakai topeng. Kamu kuat, pakai topeng. Cepet, kuat, aku kuat. Tapi dalammu hancur. Itu namanya memang menyembuhkan sesaat. Tetapi enggak menyembuhkan inner life-mu. Besok ada masalah lagi, gulung-gulung lagi seperti itu, saudara. Caranya. Rasakan sakit itu. Kemudian saudara bisa membayangkan betapa sakitnya salib Yesus. Katakan amin. Betapa susahnya orang-orang yang tadi saya sampaikan, orang India tadi. Belum apa-apa. Kalau engkau seringkali kita maaf ya, kita cuma escape, melarikan diri saja. Ngeles, bahasa ini anak muda. Ada masalah, orang popo, kuat kita, kuat. Tapi gak pernah berani berhadapan. Dirasakan perjuanganmu di sini. Sampai kamu titik nol. Nah ini yang kedua, prinsip titik nol. Sampai kamu merasa enggak bisa lagi Tuhan. I am nothing without you. Aku gak bisa buat apa tanpa engkau Tuhan. Aku gak tahu apa-apa. Lihat Paulus bilang, aku lebih suka dalam penderitaan, kesengsaraan, aniaya. Supaya pada saat aku lemah, aku kuat. Katakan amin. Aneh ya. Seringkali kita justru dibius kasih obat penenang. Kuat, kamu kuat, kamu kuat, kamu kuat. Oh iya kuat, makan obat bius, obat kuat. Makan lagi obat kuat. Tapi kayak gitu terus kita jadi akhirnya kecanduan. Ke gereja cuma kayak gitu, firman Tuhan diperlakukan seperti obat bius. Harusnya firman Tuhan merubah hidup kita. Katakan amin. Karena kita bisa melihat Tuhan. Salibmu begitu dahsyat. Engkau mau mati menderita begitu luar biasa. Untuk aku yang kotor, yang jelek, yang lemah seperti ini. Oh betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Disitulah akan terjadi pembalikan, saudara. Makanya jangan jadi orang munafik, saudara. Kekristenan, agama kalau coba sekedar ayat firman Tuhan, kalau hanya sekedar sebagai obat bius, saudara dan saya akan jadi orang yang munafik. Munafik yang paling munafik di muka bumi ini. Karena kita pakai agama, pakai ayat firman Tuhan untuk pembenaran diri sendiri. Tuhan fine kok, ngerti kamu lemah. Kamu ini cuma debu. Tapi aku mengasihi debu ini. Aku mau berurusan serius dengan debu ini. Selama engkau mau dan rela. Tuhan tidak bisa paksakan kehendaknya, saudara. Tapi ada hasrat yang cukup kuat untuk menolong setiap kita. Secara khusus yang mulai, Tuhan aku tidak sanggup. Terlalu sakit, terlalu berat saat-saat seperti ini. Aku hanya perlu engkau dan tidak perlu yang lain. Katakan amin. Tidak mudah memang ikut Kristus, saudara.
Alkitab bilang, kalau kamu mau beribadah sungguh-sungguh pada Kristus, kamu akan menderita aniaya. Halo? Tapi aniaya yang tidak menghancurkan kita. Aniaya justru yang memberi kita kesadaran penuh. Dan bahkan kekuatan penuh. Paulus bilang, saat aku udah berdoa 3 kali supaya duri dalam daging ini lalu daripada aku. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmu, ketidakberdayaanmu, disitulah kuasa Tuhan menjadi apa? Sempurna. Katakan amin. Sekarang ini belum sempurna karena kita masih punya banyak opsi. Kalau tidak bisa gini ya gini ya Tuhan. Kalau tidak bisa gini aku punya jalan gini Tuhan. Aku punya jalan gini Tuhan. Aku punya kenalan itu Tuhan. Ya kita udah berdoa Tuhan, aku udah berdoa loh. Minta Tuhan tolong, tapi pakai cara kita sendiri. Tuhan suruh nuruti cara kita. Nah saudara, cukup banyak belajar ya dari krisis-krisis yang lalu-lalu. Saya berdoa, menghadapi menyelesaikan krisis ini, saudara tidak lagi salah. Saya tidak lagi salah menanggapinya. Minimal 3 hal tadi ini, persiapkan intervensi. Yang kedua, cepat saya bacakan ya. Yang kedua, persiapkan diri untuk suatu kebangkitan besar. Setelah intervensi Allah, pasti kebangkitan besar terjadi. Katakan amin. Yang ketiga adalah persiapkan diri untuk peluang yang besar. Tapi ini waktu yang baik, saudara. Untuk mulai melihat dengan kacamata Tuhan. Dengan hati Tuhan. Tuhan sedang melakukan atau mempersiapkan perkara-perkara yang besar. Peluang-peluang yang besar. Setahun ini cukup kita belajar bersama-sama. Semua orang belajar. Tidak ada. Oh cuma saya yang belajar, saudara tidak belajar. Tidak, semua kita belajar. Tinggal belajarnya kita ada yang sungguh-sungguh, ada yang cuma sambil lalu. Nah, saya berdoa saudara. Mendekati hari-hari seperti ini, saudara belajar sungguh-sungguh. 2 minggu yang lalu saya bilang, pakai telingamu, dengar-dengaran suara Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan, ini waktu untuk belajar. Tahun 2021 tahun untuk belajar. Saudara, rumah-rumahmu harus ada suasana gerejawi di sana. Bukan cuma di sini. Kamu bisa, oh haleluya, puji Tuhan, nyembah. Tapi di rumah gak pernah sama sekali. Jarang. Dan tidak, bahkan sangat rumah kosong. Gak ada apa-apanya. Gereja semarak. Tapi rumahmu kosong. Nah ini yang kita mau balik. Gerejamu harus lebih semarak daripada, atau rumahmu harus lebih semarak daripada gereja Tuhan. Kita di sini cuma kumpul bareng, fellowship, celebration itu aja. Minggu itu cuma celebration. Ya, bukan yang utama, tapi yang utama adalah di rumah-rumahmu. Itu sedang kita buat nanti mudah-mudahan April besok sudah kita launch ya. Kita rilis untuk saudara sosialisasi supaya saudara juga bisa ikut program ini. Puji Tuhan, ada buah inspirasi, hasilnya apa? Nanti saudara baca aja, ini nanti kita rilis kok. Ini ada Ibu Susi yang biasa buat ringkasan khotbah. Nanti saudara baca ya. Semua janji digenapi, komitmen bangsa menyembah Tuhan. Dan yang ketiga adalah meninggalkan legacy yang abadi. Ini yang luar biasa. Ayo kita berdoa. Ayo Ibu Riki. Haleluya. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided, I have decided. Follow Jesus. I have decided
keputusanku. Katakan, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Bapak, biarlah lagu yang baru kita nyanyikan ini tidak hanya sekedar lip service, tapi benar-benar boleh kami hayati bahwa apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap akan mengikuti Engkau. Kami tidak akan mengingkari Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu Bapa di dalam Roma 8:35. Siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu? Penindasan, penganiayaan, ketelanjangan, bahaya, pedang, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, apabila selama ini karena masalah-masalah kami mulai mencari Allah-Allah lain. Kami meninggalkan Engkau, bahkan kami meragukan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, krisis-krisis masalah yang kami alami boleh menjadikan kami kuat dan melihat peluang-peluang yang Engkau berikan dalam kehidupan kami untuk masa-masa yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh beribadah. Sungguh satu anugerah-Mu yang luar biasa. Kami tahu kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, ada maksud-Mu Tuhan. Kenapa kami ada Tuhan? Ada rencana-Mu yang indah untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga dan gereja Tuhan. Dan biarlah ada perubahan dalam hidup kami melewati masa krisis ini. Kami semakin rukun satu dengan yang lain di dalam keluarga, di dalam komunitas. Demikian juga Tuhan, kami semakin mengenal akan Engkau dan rencana-rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saat ini yang sakit Tuhan. Biarlah kami berdoa minta kemurahan-Mu Tuhan, kekuatan daripada Engkau Bapa, memberikan kegembiraan sukacita bagi mereka yang sakit, sehingga firman-Mu itu nyata dalam hidup mereka. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan, dan kesembuhan itu terjadi karena firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bagi mereka saat ini yang kehilangan pekerjaan, yang kekurangan Tuhan, oh Bapa, mereka melihat peluang-peluang dan mereka kembali boleh bangkit dan punya semangat yang baru, bahwa Tuhan sudah memberikan dan menjanjikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau saat ini ada yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dicintainya Tuhan, oh Engkau menghibur Tuhan, Engkau menghibur mereka Bapa. Karena penghiburan yang sejati, damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini dalam ibadah ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengembalikan sebagian daripada harta yang Kau percayakan untuk kami kelola. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang dibawa oleh umat-Mu ini Bapa. Dan biarlah kami belajar membawa dengan sukacita dan sukarela. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setia
hatimu buat setiap kami Tuhan. Pikiranmu, kehendakmu bahkan perasaanmu masuk dalam hidup kami, sehingga kami tahu apa yang kami terus perlu persiapkan, bahkan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau sedang merancangkan perkara yang besar di depan kami, agar kami persiapkan dengan sepenuh hati kami. Seluruh jiwa, tubuh dan roh kami ini milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Engkau jadikan kami bejana-bejana kemuliaan. Tuhan, kami mau berdoa seperti Yesus mengajari kami berdoa sebelum kami terima berkat Tuhan. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Berkat yang penuh, utuh, melimpah, bahkan sempurna turun atas hidupmu, turun dari sorga bagimu dan bagi keluargamu, bagi keturunan-keturunanmu, bagi setiap pekerjaanmu. Biar apa saja yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan sendiri yang menjadikan kau berhasil, beruntung. Dan kemanapun kau pergi, kemuliaan Tuhan memancar atas hidupmu, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Tuhan menjagai engkau seperti biji matanya sendiri. Tuhan yang meluputkan engkau dari segala bencana mara bahaya apapun juga. Tuhan yang akan terus menudungi engkau dengan segala kebaikan-kebaikannya. Berkat yang datang daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagimu, bahkan bagi seluruh rumah tangga keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin.